Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Shalom para pemirsa yang kami kasihi, kami menyambut Anda dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali dalam episode terbaru program studi harian Semua Kitab Suci. Dalam program ini, kita akan pelajari bersama semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari Kejadian hingga Wahyu. Kita sudah sampai di pasal yang ke-6, kitab Kejadian yang adalah kitab pertama dalam keseluruhan Alkitab. Mari bergabung dan siapkan Alkitab Anda. Jika Anda punya pertanyaan atau permintaan, Anda bisa kirimkan melalui email dengan alamat info@semuakitabsuci.com. Anda juga bisa berkomentar dalam episode-episode yang sudah diposting di YouTube atau bisa berkomentar via Facebook kami, Semua Kitab Suci. Sekarang saya ingin menyambut seorang hamba Tuhan, tamu kehormatan kami di studio, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Terima Saudara kasih Yosef. Saudara Ayat. Sebuah kehormatan. Tuhan kita memberkati. Saya juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, apa yang pasal 6 gambarkan dalam bagian-bagian dari kitab Kejadian? Kita telah membagi kitab Kejadian menjadi dua bagian besar, yaitu 4 peristiwa penting dan 4 karakter penting. 4 peristiwa besar ada di pasal 1-11. 4 karakter penting ada dalam bagian selebihnya dari kitab itu. 4 peristiwa penting itu adalah kejatuhan, air bah atau penghukuman, dan pengacauan bahasa yang tercatat di pasal 11. Kita akan segera mempelajari peristiwa ketiga, di mana Allah menyesal telah menciptakan manusia dan memutuskan untuk membinasakan setiap manusia dari muka bumi, kecuali Nuh yang mendapat kasih karunia di matanya. Baik, itu berarti dalam pasal ini kita sedang mendekati akhir dari dunia purba. Benar? Bisakah Anda beritahu lebih banyak Ya. mengenai dunia purba di dalam Alkitab? Ada sebuah dunia purba dan ada dunia kekinian. Dunia sekarang tak lebih baik daripada dunia purba, karena Tuhan sendiri berkata bahwa sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Namun menurut perkataan Rasul Paulus di dalam Ibrani 2 ayat 5, kita sedang menantikan dunia yang akan datang, yang sedang kita bahas. Ini berarti ada sebuah dunia lama sebelum air bah, sebuah dunia kekinian dari zaman air bah sampai penampakan Kristus dengan kemuliaan dan kuasa. Dan akhirnya sebuah dunia yang akan datang di mana Kristus akan memerintah sebagai anak manusia. Dunia yang akan datang itu sepenuhnya berbeda. Alkitab menyebut waktu pemulihan segala sesuatu dalam Kisah Rasul 3 ayat 21. Sebutan berbagai dunia bukan dibuat oleh manusia, tetapi buatan Alkitab manusia. sendiri Betul. menamai dunia sebelum air bah sebagai bukan buatan manusia. Petrus mengatakan, bumi dahulu binasa oleh air bah. Benar. Sebelum saya bertanya, izinkan saya membaca beberapa ayat dalam pasal 6. Tentu. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari perempuan-perempuan itu yang mereka sukai. Berfirmanlah Allah, Rohku tidak akan selamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Juga waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan dilahirkan anak-anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang yang kenamaan di zaman purbakala. Walau narasi ini singkat, kita perlu menelaah dengan teliti supaya mendapatkan kejelasannya. Ketika manusia mulai bertambah banyak di bumi, selanjutnya disebutkan tentang anak-anak perempuan manusia dan anak-anak Allah. Siapakah anak-anak Allah dan anak-anak perempuan manusia? Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya ingin mengatakan sesuatu tentang potongan kalimat. Manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya. Saya membaca di dalam salah satu ensiklopedia Alkitab bahwa ada lebih dari 800 juta orang pada zaman Nuh. Bagaimana mereka bisa mendapatkan hitungan ini?
Mereka menganggap manusia yang masa hidupnya kira-kira 900 tahun memiliki potensi melahirkan anak hanya selama 200 tahun pertama usia mereka dan dapat melahirkan 1 kali per 4 tahun. Mereka berpikir separuh dari anak lahir hidup dan separuh lagi mati. Berdasarkan asumsi-asumsi yang sangat masuk akal ini, mereka memperkirakan bahwa lebih dari 800 juta manusia ada setelah 1656 tahun dari sejak Adam diciptakan. Ini menunjukkan keakuratan firman Tuhan ketika dikatakan bahwa manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi. Saya percaya lebih banyak manusia pada saat itu. Namun sebuah bencana yang tidak menyukakan Allah terjadi pada saat itu. Dan Allah memutuskan untuk melanda dunia yang jahat itu dengan air bah. Apa masalahnya? Kini kita dapat bahas pertanyaan Anda tentang anak-anak Allah dan anak-anak perempuan manusia. Para komentator sejak dahulu sekali kebanyakan menyatakan dua opini yang menonjol. Banyak komentator condong kepada opini pertama yang menyimpulkan bahwa anak-anak Allah adalah keturunan Set yang saleh yang kita baca tentangnya di pasal 5. Dan anak-anak perempuan manusia adalah anak-anak perempuan Kain, bukan dari keturunan Set. Hubungan pernikahan antara keturunan spiritual dan keturunan yang tidak saleh tidak menyukakan hati Allah. Opini kedua yang tertanggal dari ribuan tahun yang lalu dan yang diambil oleh para sarjana Yahudi bahkan sebelum ada kekristenan, menganggap bahwa anak-anak Allah seperti selalu tunjukkan dalam kitab suci adalah para malaikat. Opini didukung ayat dalam kitab Ayub pasal 1, 38 dan ayat lainnya. Jadi saat anak-anak Allah melihat anak-anak perempuan manusia bahwa mereka cantik, mereka menyerahkan tubuh mereka dan berhubungan seks dengan perempuan-perempuan itu. Dengan begitu, para malaikat bercampur dengan manusia dan mereka beroleh suatu keturunan yang aneh, yaitu raksasa-raksasa jahat yang kuat. Mereka bukan manusia. Berbeda jenisnya. Oke. Ketika Allah melihat bahwa iblis ikut campur untuk merusak umat manusia dan menghalangi anak manusia, Tuhan Yesus Kristus agar tidak datang serta menyelamatkan umat manusia, Ia campur tangan dengan segera mendatangkan hukuman atas kejahatan ini. Jadi Allah mengirimkan air bah dan menghancurkan generasi yang rusak dan jahat. Bisakah Anda mengingatkan kami dengan referensi-referensi tambahan dari Alkitab yang meneguhkan bahwa anak-anak Allah adalah para malaikat? Adakah referensi lain dalam Alkitab yang menyiratkan anak-anak Allah dipakai bagi para malaikat? Misalnya jika kita membuka 2 pasal dalam Alkitab, 2 Petrus pasal 2 dan Yudas ayat 6. Yudas memberitahu kita dalam suratnya, tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu, aku inginkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umat tanah Mesir, membinasakan mereka yang tidak percaya. Sesudah itu, ia menjelaskan dosa malaikat-malaikat dan mengingatkan kita tentang itu, di manakah dosa yang menyebabkan Allah mengikat malaikat-malaikat dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman. Kita tak akan temukan sebuah jawaban untuk pertanyaan ini tanpa Kejadian 6. Petrus memberikan penjelasan yang sama dalam suratnya yang pertama pasal kedua. Saat ia memberitahu kita tentang para malaikat yang berdosa dan Allah melemparkan mereka ke dalam belenggu-belenggu kegelapan, kita tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam 2 Petrus dan dalam Yudas pasal yang ke-6 tanpa Kejadian 6. Benar. Bahkan ketika Petrus menunjuk pada dosa malaikat-malaikat itu, ia juga menunjuk pada dosa Sodom yang Benar. layak dihukum. Ya. Dan kita semua tahu bahwa dosa Sodom adalah dosa seksual. Dan abnormal. Kondisi yang tidak lazim. Mungkin sekarang seseorang akan membaca firman Tuhan dalam Matius 22 karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Lalu menolak mentah-mentah gagasan para malaikat menikahi manusia. Saya ingin menjawab dengan menggunakan Kejadian pasal 6. Perhatikanlah, sebagian dari ayat ini dihilangkan. Kristus berkata bahwa mereka seperti malaikat Allah di surga. Menurut Yudas, apakah yang terjadi dengan para malaikat ini? Mereka meninggalkan kediaman mereka. Istilah meninggalkan artinya mereka meninggalkan sepenuhnya. Dengan kata lain, mereka tidak kembali lagi setelah mereka pergi ke bumi. Pernyataan meninggalkan tempat kediaman mereka artinya para malaikat secara permanen meninggalkan surga. Pada faktanya, kita tidak punya gagasan baik tentang kemampuan-kemampuan para malaikat. Tapi kita tahu bahwa mereka tidak lebih berkuasa daripada kita. Kita memiliki 2 insiden dalam kitab Kejadian tentang malaikat. Yang pertama, Tuhan dan 2 malaikat menampakkan diri pada Abraham dan makan di rumahnya. Jika Artinya mereka makan, punya tubuh. berarti mereka punya tubuh. Ya. Makan adalah sebuah tindakan fisik. Benar. Di pasal berikutnya, malaikat-malaikat pergi ke Sodom, di mana orang Sodom yang jahat
ingin melakukan amoralitas bersama mereka. Kita mengambil kesimpulan dari ini bahwa kita tidak tahu persis apa kemampuan-kemampuan malaikat. Jadi kesimpulannya inilah dua penjelasan yang diberikan Benar. oleh para komentator. Entah anak-anak Allah adalah keturunan Set yang saleh atau malaikat-malaikat yang secara permanen telah meninggalkan tempat kediaman mereka, mengambil tubuh untuk mereka diami dan berniat untuk merusak umat manusia, untuk menghalangi Kristus agar Kita Kristus simpulkan tidak datang. siasatnya adalah merusak manusia untuk tujuan menghalangi kedatangan Kristus yang adalah keturunan si perempuan. Iman juga Benar. tidak memiliki kaitan dengan klaim bahwa seorang pemercaya yang menikahi seorang non-pemercaya akan mengakibatkan Inilah problem yang nyata. sesosok keturunan raksasa. Tidak ada kaitannya dengan iman. Betapa lucunya membayangkan bahwa menikahi seorang sepupu akan menghasilkan sosok keturunan raksasa. Lalu jelas bahwa itu generasi yang Benar. berbeda yang bertujuan untuk Oke. menghalangi kedatangan Kristus. Iya. Kita akan kembali untuk menjawab pertanyaan dari hadirin. Ayat 3 menyatakan rohku tidak akan tinggal selama-lamanya dalam tubuh manusia, karena manusia adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Apakah ini berarti bahwa Allah mempersingkat dan membatasi usia manusia jadi 120 tahun bukannya umur panjang yang mencapai 700 dan 900 tahun lamanya? Apa yang dimaksud dengan 120 tahun ini? Usia manusia sebenarnya tidak diperpendek menjadi 120 tahun, tidak pada saat ini. Ataupun bahkan sesudah air bah, karena kita membaca tentang Sem dan Arpachshad yang hidup ratusan tahun. Kemungkinan besar 120 tahun berarti bahwa Allah memberikan manusia satu perpanjangan masa. Orang bisa bertanya, Tuhan mengapa tidak mendatangkan hukuman sekaligus? Jawabannya, Allah sama sekali tidak tergesa dalam penghukumannya. Sebab ia menanti dengan sabar 120 tahun sambil memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat, karena ia tahu bahwa penghukuman tidak akan membiarkan apapun tersisa atau bertahan. Oke, Inilah alasannya Allah memberikan suatu perpanjangan waktu 120 tahun. seolah 120 tahun adalah perpanjangan. Benar sekali. Dan bukan batas usia yang sesungguhnya bagi manusia, hanya perpanjangan. Benar. Saya ingin penjelasan tentang rohku tidak akan selamanya tinggal di dalam manusia. Apa artinya rohku tidak tinggal selamanya dalam manusia? Dan apa peranan dari roh dengan manusia dalam konteks ini? Ini kedua kalinya kita baca tentang Roh Kudus dalam kitab Kejadian. Yang pertama kali adalah Kejadian 1 ayat 2 di mana dikatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air agar Allah dapat memprakarsai suatu karya baru. Di sini kita lihat sebuah karya yang berbeda bagi roh Allah, sebuah karya yang bukan sesuatu yang lebih disukai oleh Allah. Dikatakan rohku takkan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Saya mengaitkan ayat ini dengan ayat lain dalam 1 Surat pertama. Petrus pasal yang ketiga. Ya, mulai dari ayat 19 dikatakan dan di dalam roh itu. Artinya Roh Kudus, Nuh pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Tahan sebentar Saudara Yosef, jika Anda menyebutkan 1 Petrus 3, Oke. kita harus melihat ayat itu karena kita sering mendengar bahwa ini berbicara tentang Kristus. Pergi dari kayu salib ke penjara untuk menyelamatkan roh orang percaya di perjanjian lama yang berada dalam penjara. Apakah ini pengajaran yang logis? Bisakah Anda menjelaskan tentang ini? Saya ingin menanyakan dua pertanyaan sebelum menjawab pertanyaan Anda. Silakan. Apakah Kristus turun ke neraka atau apakah ia berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan Menyerahkan nyawaku. nyawaku? Bukankah ia berkata kepada penjahat yang bertobat, aku berkata padamu sesungguhnya hari ini Engkau juga akan engkau bersama bersamaku. dengan aku di Firdaus? Itu adalah pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah, apakah orang-orang kudus perjanjian lama masuk ke neraka atau ke surga? Apakah yang dikatakan tentang Elia? Dikatakan, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai, ke surga. Benar? Juga dikatakan tentang Abraham, Ishak, dan Yakub bahwa mereka semua hidup bagi dia. Sebelum zaman salib? Ya, sebelum kayu salib. Iya. Juga ditulis dalam Lukas 16. Bahwa Lazarus dibawa oleh malaikat-malaikat ke dalam pangkuannya Abraham. Sementara si orang kaya disiksa di neraka, Abraham menjawab, si orang kaya di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Semua ini artinya bahwa Kristus tidak pergi ke neraka dan bahwa roh-roh orang kudus tidak pergi ke neraka. Sebaliknya, seperti yang Kristus katakan, mereka semua hidup di mana Allah ada. Mungkin mereka yang berpikir seperti ini bergantung juga pada pernyataan turun ke bagian bumi yang paling bawah. Dan bagian bumi yang paling bawah mengacu pada neraka.
Apa arti Efesus 4 ini? Bagian bumi yang paling bawah artinya kuburan. Benar sekali. Kristus bukan hanya menjelma menjadi manusia dan turun ke bumi, ia juga mati dan turun ke bagian bumi paling bawah. Siapa yang berkata bahwa neraka ada di bagian-bagian Tidak bawah ada di bumi? dalam Alkitab yang menandakan roh-roh orang percaya di perjanjian lama pernah di Tidak neraka. Bukti-bukti juga tidak berkata demikian. Tentu. Kristus juga tidak pernah pergi ke neraka. Benar. Lalu apa arti ayat dalam 1 Saudara Petrus Yat, berikan 3? pendapat Anda. Ketika Allah berkenan kepada Henoh, menurut Anda apakah ia mempersingkat umur Henoh menjadi 300 tahun, bukannya 1000 tahun, memperpendeknya, lalu melemparkannya ke neraka? Apakah ini cara Allah memberikan upah pada Henoh? Lalu apa penjelasan untuk ayat 1 Petrus 3 dalam kaitan Kejadian 6? Ayatnya berkata, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang dibangkitkan menurut roh, artinya Roh Kudus. Dan di dalam roh itu, artinya oleh Roh Kudus, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang dalam penjara, artinya Nuh pergi. Pasal 1 menerangkan bahwa Nuh yang pergi memberitakan. 1 Petrus 1 memberitahu kita bahwa Roh Kristus ada di dalam para nabi yang sebelumnya memberi kesaksian tentang Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudahnya. Karena Nuh adalah salah seorang dari nabi-nabi, Roh Kristus ada dalam dia juga. Di dalam dialah Nuh pergi memberitakan kepada roh-roh yang di dalam penjara. Roh-roh ini bukan roh orang kudus. Ayat ini mencatat secara khusus bahwa roh ini adalah Tidak taat. orang yang tak taat. Kita tidak sedang membahas tentang roh berkhotbah kepada Nuh dan anak-anaknya. Tidak. Roh pergi kepada orang-orang tak taat, kepada roh-rohnya yang sedang Benar. berada dalam penjara. Nuh memberitakan Injil. Dan yang dahulu tidak taat, ketika dalam kesabarannya Allah menanti pada zaman Nuh, sementara bahtera sedang dipersiapkan dan akhirnya menyelamatkan beberapa orang saja. Hanya beberapa orang yang diselamatkan. Jadi hanya 8 orang diselamatkan dari air bah. Oke, jadi dari ayat ini kita belajar bahwa Roh Kudus yang melakukan pemberitaan Injil, ketika Nuh memberitakan Injil oleh Roh Kudus kepada roh-roh yang dahulu tidak taat dan sedang terpenjara, dan ini terjadi di zaman Benar. Nuh. Jadi ini tidak ada kaitan dengan orang percaya di perjanjian Tak lama. ada sama sekali. Oke, mari kita lanjutkan diskusi kita. Setelah anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, maka lahirlah keturunan baru orang-orang yang gagah perkasa. Orang-orang yang kenamaan zaman purba. Anda berkata bahwa raksasa berasal dari keturunan baru yang lahir dengan tujuan merusak Benar. manusia. Mari lihat ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya semata-mata membuahkan kejahatan. Bagaimana Anda melihat ayat tentang rusaknya manusia ini? Ya, seseorang berkata bahwa arus teologi liberal yang saat ini mendenominasi di zaman kita merendahkan Allah, meninggikan manusia. Karena itu banyak orang menolak keyakinan tentang dosa warisan dan menyisipkan perkataan, siapa yang berkata bahwa kami mewarisi dosa, kami lahir dengan sifat baik. Dan sayangnya orang tidak mempercayai firman Allah yang berkata ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya, perhatikan di sini kata setiap, selalu kejahatan semata-mata. Selalu artinya manusia melakukan dosa tidak hanya sekali sebulan, tetapi kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Setiap hari sepanjang hari manusia telah gagal. Itu sebabnya ia akan membinasakan seluruh umat manusia. Di manakah sifat yang baik, adil, dan pemurah yang diklaim oleh beberapa orang sudah ada sejak kita lahir? Klaim-klaim mereka tidak memiliki dasar dalam pengajaran Alkitab, dan perkataan itu tidak memenuhi standar. Benar, mengakui total kebejatan manusia adalah langkah pertama dalam menerima penebusan Kristus. Benar. Saya terima Kristus karena saya melihat seluruh kejahatan saya. Mereka yang tak mengakui kejahatan mereka menghina dan mengecilkan penebusan yang Kristus kerjakan. Mereka berkata, kenapa saya butuh seorang untuk mati menggantikan saya? Apa kesalahan yang sudah saya lakukan? Apa saya membunuh seseorang? Inilah betapa dibutakannya kelompok orang itu. Namun kita tidak heran karena Alkitab telah memberitahu kita bahwa akan ada suatu penolakan iman. Alkitab menjabarkan tentang manusia, tetapi aku telah mengetahui bahwa engkau berbuat hianat sekeji-kejinya, Disebut pemberontak dari kandungan. Kita akan kembali lagi untuk menjawab pertanyaan hadirin.
Ayat 6 berkata, "Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya." Apa yang dimaksud dengan pernyataan menyesal dan memilukan hati? Silakan Saudara Yosef. Tentunya tak ada keraguan bahwa Allah yang adalah kasih akan pilu hati melihat manusia merusak dirinya sendiri, mempermalukan Allah lewat kejahatan dan ketidaksalehannya, dan pada akhirnya binasa. Seakan-akan Allah berkata, "Aku menciptakan manusia untuk mempermalukan dan membuatku murka dengan ketidaksalehan serta kejahatannya, sehingga aku akan mengirimkan air bah dan melemparkannya ke dalam penjara pada roh yang ada di dalam penjara." Inikah kesenangan Allah? Kebalikan adalah benar melihat bahwa Allah adalah kasih. Hatinya pilu melihat manusia dalam dosa. Dan melihat bahwa Allah itu kudus, ia tidak dapat mensahkan dosa dan juga kejahatan, melainkan harus mendatangkan penghukuman. Namun penghukuman bukanlah perlakuan yang Allah lebih sukai dalam membiarkan manusia binasa. Namun sesungguhnya ia mendatangkan penghukuman tersebut karena ia kudus dan suci. Benar. Setelah mengatakan bahwa hati Allah pilu dan menyesal telah menjadikan manusia di bumi, Alkitab berkata, "Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia, hewan, binatang melata, dan burung di udara. Aku menyesal telah menjadikan mereka." Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Surga mengeluarkan perintah untuk membinasakan seluruh manusia, bahkan burung-burung di udara dan binatang. Kecemaran memenuhi bumi, kecuali satu orang yang berbeda, yaitu Nuh. Apa perbedaannya? Nuh membawa kita kepada sebuah trilogi yang menakjubkan, yang tanpanya tidak ada keselamatan tanpa adanya darah Kristus, iman, dan kasih karunia. Kita memahami darah Kristus dari korban yang Allah persembahkan di taman mewakili Adam. Kita memahami iman dari Habel dan dengan imannya mempersembahkan sebuah korban kepada Allah. Di sini kita menemukan penyebutan pertama dari istilah kasih karunia dalam Alkitab. Dalam Kejadian 6 ayat 8, dengan kisah tentang Nuh, ini pertama kalinya istilah kasih karunia digunakan tapi tidak bertahan lama. Pada faktanya, istilah ini akan disebut lebih sering daripada kata lain yang digunakan dalam kitab suci. Inilah yang menandai keseluruhan Alkitab. Sampai kita mencapai ayat terakhir kasih karunia, Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Karena kita telah sampai pada penyebutan pertama dari kata kasih karunia, tolong jelaskan lebih banyak, apa itu kasih karunia? Bagaimana kasih karunia jadi dasar Allah berurusan dengan manusia? Tolong jelaskan lebih banyak. Adalah mustahil bahwa Allah berurusan dengan manusia serta menyelamatkannya tanpa kasih karunia. Berdasar prinsip upah, kita hanya layak menerima seperti yang dikatakan oleh si penjahat yang bertobat. Kita menerima upah yang sesuai dengan perbuatan kita. Jika ada di antara kita pada akhir zaman kedapatan berada di neraka, itu bukan karena Allah tidak adil, tapi karena Allah memberi saya apa yang saya terima. Namun jika saya menemukan diri saya di surga, saya tak punya alasan untuk ada di sana, kecuali kasih karunia Allah. Karena itu seperti kita telah katakan, orang pertama yang namanya dikaitkan dengan kata kasih karunia adalah yang pertama yang disandingkan dengan kata keselamatan. Di dalam kitab suci, Ibrani 11 berkata, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat, mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Seperti yang Anda lihat, kata keselamatan dikaitkan dengan Nuh. Dan begitu juga penyebutan pertama dari kata kasih karunia, yang adalah alasan kenapa kita diselamatkan oleh kasih karunia. Melalui iman, dan bukan hasil usaha kita sendiri, betapa diberkatinya kita. Jika didasarkan pada upah, Allah akan memberiku apa yang layak ku terima. Tapi berdasar kasih karunia, Allah memberiku sebuah pemberian cuma-cuma. Ia memberi kepada manusia yang tak layak, kepada orang yang tidak layak selain kebalikan dari kasih karunia. Benar. Setelah penyebutan Nuh yang mendapat kasih karunia di mata Allah, kita membaca dari ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tak bercela di antara orang zamannya. Nuh hidup bergaul dengan Allah, memperanakan 3 anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi telah rusak di hadapan Allah, dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi, dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Alkitab mengatakan Nuh seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Ya. Ketidakbercelaan seperti apa yang dimaksud? Adakah ketidakbercelaan dalam diri manusia? Saya akan merujuk
pada apa yang tertulis, sama seperti Kristus memberi jawaban pada iblis apa yang tertulis. Jadi ada tertulis bahwa tidak ada seorang pun yang benar, tidak seorang pun. Bagaimana mungkin Nuh dikatakan sebagai orang benar? Perhatikan bahwa sebelum berkata bahwa Nuh adalah orang benar, Karena kasih karunia. kasih karunia. Ya, Seolah-olah ia benar karena kasih karunia. Bagaimana benar. mungkin? Kita dapat menemukan konsep ini dalam Roma 3 ayat 24 dan telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh kasih karunia. Ini artinya bahwa Nuh dibenarkan dengan cuma-cuma oleh kasih karunia Allah. Benar sekali. Saya masih punya satu pertanyaan. Setelah Alkitab menyatakan bahwa Nuh adalah orang Ya. benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya, dikatakan juga bahwa Nuh bergaul dengan Allah. Ini juga dikatakan tentang Henokh. Benar. Ada pergaulan antara Allah dan Nuh. Dan sebelum itu, kehidupan ini juga ada dalam diri Henokh. Bagaimana para leluhur mewariskan kehidupan yang bergaul dengan Allah kepada anak-anak mereka? Menurut kitab Kejadian, ada 2 orang yang hidup bergaul dengan Allah, yaitu Henokh dan kemudian Nuh, cucu laki-lakinya. Pada faktanya saya melihat bahwa mereka saling melengkapi, karena Henokh memiliki sebuah nubuat yang menyemangati orang-orang saleh. Nuh memiliki pemberitaan kabar baik, karena ia memberikan kabar baik kepada roh-roh yang di penjara untuk memberi peringatan kepada mereka yang tak saleh. Saya percaya bahwa dengan kita bergaul dengan Allah, peranan kita adalah mengatakan perkataan-perkataan yang menyemangati kepada orang-orang saleh dan menyampaikan peringatan-peringatan kepada mereka yang tidak saleh. Mari kita ingat bahwa di dunia yang luas itu hanya ada 2 orang yang bergaul dengan Allah, yaitu Henokh dan Nuh. Ini mungkin mengingatkan kita kepada mereka yang keluar dari Mesir. Jumlah mereka jutaan orang, banyak di Tapi antara terhadap mereka, Allah tidak berkenan kecuali kepada kedua orang saja, Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Contohnya, tentang Kaleb dikatakan bahwa ia mengikut Tuhan Allahnya. Dengan sepenuh hati artinya ia bergaul dengan Allah. Seperti Henokh dan Nuh. benar. Kesimpulannya kita perlu memberikan kata-kata dorongan dan semangat, tapi juga kata-kata peringatan dan Benar. penghukuman. Ya. Tapi apa yang dapat kita katakan kepada para leluhur tentang menasihati Ya. anak-anak mereka? Ya. Kita melihat Henokh bergaul dengan Allah, lalu cucu laki-lakinya mengikuti teladannya. Kesalehan ayah dan kakek mempengaruhi keturunannya. Benar. Ketika Anda membaca misalnya Kejadian 18, Allah berkata, sebab aku mengenal dia, bahwa ia akan memerintah kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya. Faktanya saat Anda membaca tentang saksi yang bagikan awan, Anda dapati Abraham, putra Abraham, cucu laki-lakinya, dan bahkan sampai generasi keempat. Jadi kita baca tentang Abraham, lalu Ishak, kemudian Yakub, dan Yusuf. Semuanya menggambarkan generasi-generasi yang berurutan, dan buktikan betapa banyak kesalehan ternyata dapat diturunkan melalui keluarga-keluarga. Benar. Yosua mengatakan kalimat ekspresif ini, tetapi aku dan seisi rumahku beribadah pada Tuhan. Terima kasih Saudara Yosef, kita sudah di akhir episode, kita rangkum bersama para hadirin. Apa yang Anda pelajari hari ini? Kita melihat bahwa ada penghukuman di pasal 6 yang bukan merupakan pekerjaan yang Allah sukai. Allah tidak langsung menghukum tetapi memberi manusia perpanjangan 120 tahun. Dengan kata lain, Allah dengan sabar menantikan manusia bertobat, namun sayangnya tidak. Ya, Benar. Ada pandangan dari komentar Saudara Yosef tentang kasih karunia waktu ia berkata bahwa mustahil Allah berurusan dengan manusia dan menyelamatkan dia kecuali melalui kasih karunia Allah. benar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Anda Saudara Yosef. Tuhan berkatimu. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode yang berikutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.